Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Samsul RMX. Di video ini saya akan tunjukkan bagaimana kecerdasan buatan dapat membantu membangun indikator Keltner Channel. Hanya dari sebuah perintah, tidak perlu berjam-jam menulis skrip, tidak perlu menebak-nebak logika pemrograman. Cukup jelaskan jelaskan ide, dan AI akan menerjemahkannya menjadi baris kode siap pakai, lengkap dan langsung bisa divisualisasikan di TradingView. Indikator yang biasanya dibuat manual kini bisa lahir dalam hitungan menit saja. Inilah cara baru membangun alat analisis teknikal efisien, akurat, dan intuitif. Dan di video ini Anda akan melihat proses itu secara nyata, langkah demi langkah. Di sini saya menggunakan model GPT 4.1 ya. GPT 4.1 dan di sini sebagai agen. Dengan segala setup yang sudah saya lakukan di sini ya banyak sekali supaya AI benar-benar mengerti sintaks atau bahasa kode dari PineScript. Jadi saya sudah setting, sudah atur semuanya di dalamnya supaya lebih berkembang dan bisa menerjemahkan ide dan bahasa saya dengan bahasa pemrograman yang tepat sesuai dengan bahasa atau sintaks PineScript. Oke, langsung saja saya akan membuat channel Keltner ya. Di sini saya akan membuat channel Keltner, indikator PineScript TradingView. Kita mulai saja. Saya akan ketikkan sebuah perintah ya. Sambil indeks, ini juga sambil bekerja ya. Oke, sudah tampak kodenya ya di sebelah kanan. Mantap sekalian. Dan langsung membuat file. Nah, di sini ada konfirmasi dari pekerjaannya. Dia melaporkan pekerjaannya. File indikator PineScript untuk kalian sudah berhasil dibuat dengan nama Keltner Channel Indikator Pine dan filenya ada di sebelah kiri. Ini adalah direktori penyimpanan, direktori dari folder yang sudah saya tentukan. Oke, kemudian saya akan accept saja. ACC. Oke. Nah, di sini ada notifikasi problem muncul nih. Intinya kalau kita membuat kode itu, membuat script kode di bahasa PineScript, simpelnya begini. Jadi tanpa AI pun kita sudah bisa membuat kode ini. Jadi kita benar-benar tahu apa yang AI kerjakan, benar-benar bisa mengoreksi dari kesalahan-kesalahan dibantu oleh sintaks dari sistem ini, sistem bahasa PineScript ya. Nah, di sini ada error range cannot be used as variable function name. Nah, jadi intinya harus diganti. Oke. Kemudian kita akan fix. Nah, quick fix. Nih, di sini ada quick fix. Fix with AI. Please fix. Nah, di fix lagi ya. Di fix lagi seperti ini. Nah, problemnya sudah hilang. Oke, accept. Nah, kita singkirkan dulu. Di sebelah kiri ini adalah indikator simple yang sudah dibuat. Jika ada masalah, jika ada satu spasi saja yang salah seperti ini, saya kasih tanda titik ini. Nah, akan muncul problem seperti ini nih. Membaca masalah kita selain dari pengetahuan atau ilmu yang sudah kita miliki juga dibantu oleh sistem komputer. Sintaks error input di line 12, nomor 12, kolom 55. Nah, ini saya sengaja membuat kesalahan di sini. Ketika saya hapus, nah, masalah sudah hilang. Oke. Kalau di TradingView kita tinggal Ctrl Alt, copy, kemudian ke TradingView. Nah, di sini kita ke editor Pine. Visualisasinya seperti apa? Ini tadi saya buat baru indikator, kemudian saya akan membuat baris baru yang di sini saya biarkan aja, kemudian Ctrl V yaitu mempaste.
Nah, ini indikatornya versi 5. Sudah, tidak ada masalah. Ketika ada masalah, saya contohkan lagi. Saya membuat titik kesalahan di sini, seumpamanya. Nah, di sini akan terdeteksi lagi syntax error input and line without line continuation. Oke. Saya hapus. Jadi errornya, kesalahannya bakal terdeteksi dulu sebelum kita memvisualisasikan di TradingView. Kemudian tambahkan ke dalam chart sebelum kita menyimpannya. Jangan simpan dulu kalau belum beres, begitu maksudnya. Tambahkan ke dalam chart. Nah, seperti ini hasilnya. Jika kita lihat tampilan seperti ini, berarti ini bisa menentukan tren ya. Yang tengah ini, yang basic, akan menentukan tren ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya tren down ya, downtrend, kita bisa sell posisi di area yang menyentuh di garis atas ini. Jika uptrend, kita bisa ambil posisi di posisi yang melewati downtrend, seperti itu. Kita nanti akan membuat signal nih, otomatis membuat signal buy sell-nya ya. Jadi kita tahu persis cara kerjanya seperti itu. Nah, di sini saya akan membuat fill, menambahkan warna trend fill, gradien seperti itu, kemudian akan memperbesar line-nya ini menjadi sedikit lebih besar. Oke. Nah, ini dia. Kita akan berikan perintahnya lagi. Oke, kemudian udah cukuplah kita enter. Apa yang akan dia kerjakan? Nah, ini hasil pekerjaannya, teman-teman. Ya, dalam hitungan menit ya, detik atau bahkan menit. Ini versi gratisan ya teman-teman, gratis. Saya masih belum membayar versi pro atau yang premium. Nah, ini ada dia melaporkan pekerjaannya. Saya sudah update bla 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 ya dari sini. Silahkan dicoba di TradingView. Oke, kita apakah akan di reject? Nah, kita periksa dulu nih. Itu gunanya kita bisa memeriksa kesalahan-kesalahan dari sintaks yang dia kerjakan. Kita bisa reject atau ACC, accept. Nah, accept saja ya. Oke. Nah, di sini tidak ada masalah yang muncul. Nah, oke, kita langsung Ctrl A, Ctrl copy, kemudian langsung ke TradingView. Ini pun seperti itu. Nah, dari baris nomor 3 sampai terakhir kita langsung Ctrl P saja, langsung di paste. Kemudian kita ulang lagi, kita hapus dan tambahkan ke dalam chart. Ini dia hasilnya. Nah, seperti ini hasilnya ya. Lumayan bisa menunjukkan arah tren. Dari mana? Nah, ini ternyata terbalik. Jika naik, warnanya merah nih yang tengah. Jika turun, biru. Nah, ini warnanya terbalik yang tengah. Balik warna basic, balik warna basic sesuai tren. Oke, nah dikerjakan lagi, direvisi ya. Nah, ini tadi yang direvisi. Apa pekerjaannya? Jadi yang hijau ini yang pekerjaan baru. Dan yang merah ini adalah kode lama yang akan di replace, yang akan ditimpa. Oke, accept file. Tidak ada problem di sini, tidak terbaca ya. Nah, saya contohkan lagi. Misalnya ini saya beri A, huruf A yang tidak jelas lah. Pokoknya ini saya sengaja membuat kesalahan. Nah, seperti itu. Nah, maka
akan terbaca nih problemnya. Ini masalah yang tidak akan terbaca dan tidak akan bisa divisualisasikan di TradingView. Oke, langsung saja kita Ctrl Alt, copy, kemudian masuk ke TradingView. Dan dari sini baris ketiga kita langsung paste saja, kita hapus dan tambahkan lagi ke dalam chart. Oke, seperti ini hasilnya. Tapi ternyata transparansinya terlalu mengganggu chart ya, sepertinya terganggu. Jadi chartnya terganggu nih, gara-gara tampilannya terlalu kurang transparan. Apakah ada pengaturannya di sini? Nah, pengaturannya juga dia sediakan. Ke-15 ini panjang indeks, maksudnya panjang bar yang dikalkulasi. Pengali. Ini deviasi ya, deviasi pengali. Jadi seberapa lebar seperti itu. Ini bisa kita atur sedemikian rupa. Saya ingin menambahkan input dari transparansi si fill ini dari yang upper ke lower. Transparansinya akan ada di sini yang bisa kita setting. Nah, kita kembali ke Virtual Studio Code. Nah, kemudian oke, kita enter saja. Ya, ini yang dikerjakan yang baru, yang hijau dan yang merah ini di replace, yang direvisi ya. Ini akan hilang kalau kita ACC seperti itu. Nah, kita coba lagi Ctrl Alt, copy, kemudian dari sini baris ketiga kita paste. Kita ulangi lagi, hapus, tambahkan ke dalam chart. Nah, seperti ini hasilnya. Ini ada input nggak? Nah, channel fill transparansi sudah muncul. Nah, intinya kita harus juga bisa memeriksa pekerjaannya. Itulah kolaborasi antara kita dengan kecerdasan buatan ini. Jadi sinkron ya teman-teman. Jadi kita bisa saling mengisi seperti itu. Kalau kita nggak tahu sama sekali apa bisa? Bisa, tetapi ketika ada kesalahan, si AI-nya membuat kesalahan, karena bisa saja sewaktu-waktu membuat kesalahan. Cepat, tetapi mungkin bias pengetahuannya ya secara luas. Dan bahasanya mungkin bahasa yang lain, bahasa Python yang dipakai misalnya. Itu juga akan berpengaruh. Nah, ketika ada kesalahan kita bisa mengkoreksinya. Ini kita ubah nilainya ke 85. Nah, semakin transparan. Nah, inilah tadi teman-teman yang sudah kita buat, sudah kita kerjakan. Lumayan ya. Saya simpan dulu channel corner YouTube. Oke, simpan. Saya ingin membuat signal nih. Terakhir ya, saya ingin membuat signal. Jika nilai tertinggi, maka ini akan membuat signal sell. Jika menyentuh dan nilai paling bawah, akan membuat signal buy. Nah, kalau scalper nih pasti paham soal ini ya. Oke, kita akan tambahkan lagi. Oke, enter. Loading ya, prosesnya mikir dulu juga kali. Oke, ini yang direvisi, kita lihat pekerjaannya. Nah, ini kita lihat dulu secara luas. Nah, seperti ini yang ditambahkan. Oke, kemudian kita ACC, Ctrl Alt, copy dan pastekan di sini. Ctrl Alt, paste. Oke, apakah ada masalah? Biasanya kalau ada masalah dia akan muncul di bawah sini. Nah, ini dia.
Wow, keren ya. Nah, ini feel-nya defaultnya ini terlalu tinggi, jadi kita ubah ke 90. Oke, simpan, maka otomatis. Nah, ini dia. Ini sel, tapi masih ada kesalahan di sini ya ternyata. Oke. Nah, kita akan memperbaikinya. Oke. Mudah-mudahan ngerti ya. Buat lagi. Teman-teman bisa ngembangin sendiri sesuai ide. Jadi nggak bingung logika lah intinya. Kalau kita membuat itu dibantu logikanya. Logika ini ya lumayan tidak mudah. Kadang saya bisa berjam-jam untuk hanya menuliskan sebuah logika. Oh, oke, accept. Nah, ternyata ada problem nih. Shadowing cell signal. Nah, fix. Oke, sesuai tag ya, sesuai problem. Generate lagi dan apa jadinya. Semoga nggak ada masalah lagi. Oke, masalah bersih ya. Di sini langsung terbaca nih masalahnya, langsung bersih di problems di pojok kiri bawah tuh. Accept. Semoga ini bekerja. Ctrl Alt, copy langsung saja ke sini. Ctrl Alt, paste. Oke, dan simpan. Maka otomatis langsung. Ini dia. Ini dia. Ini ya sudah jadi. Defaultnya ini terlalu ini 50, harusnya di 90. Defaultnya kita setting ke 90. Mana nih? Di sini defaultnya 90. Jadi setiap kita simpan, jadi nilai defaultnya 90. Jadi transparansinya nggak mengganggu visual. Tambahkan ke dalam chart. Nah, seperti ini maka akan muncul nih signalnya. Bagaimana nih signalnya? Oke, ini signal buy dan sell. Oke, kita akan backtest di daily ya, di candle daily. Kita coba. Oke, ini bisa buy nih, buy, konfirmasi buy, uptrend, warna biru, kemudian bisa sell nih warna merah. Padahal walaupun ini retracement ya, kalau scalping sih masih tetap digunakan seperti itu. Kita backtest dulu di daily. Nah, seperti ini. Kita coba dulu cara kerja secara real time ya. Oke, ini di kecepatan 5 kali aja play. Nah, seperti ini. Buy nih, suruh buy misalnya. Oh, ternyata dia ke bawah, tapi ya ini untuk scalping tentunya ya. Ini buy, kemudian ini sell lagi. Nah, seperti itu. Nah, ini buy, ini sell, jadi selalu memberikan signal buy sell nih untuk scalping ya terutama. Kita backtest, kita cepetin lagi ke 10 kali. Oke, durasi kita terbatas kawan. Nah, ini buy kuat sekali nih, banyak sekali ya. Buy. Nah, ternyata beneran naik dan ini buy tapi ternyata turun. Makanya kita bisa multiple confirmation. Jadi bisa dikonfirmasi dengan berbagai alat technical analysis. Jadi nggak cuma mengandalkan satu indikator saja. Yang terpenting kita tahu cara kerja indikator, dan indikator hanyalah sebagai alat bantu ya, bukan penentu market. Jadi indikator ini hanya sekedar kalau kita naik motor tuh spionnya lah gitu. Jadi kita bisa melihat posisi market dan mencatatnya dalam
bentuk visual seperti ini. Oke, terima kasih teman-teman. Cukup sekian, like video ini, maka saya akan membuat lebih banyak lagi tentang indikator technical analysis. Ingat, indikator hanya alat bantu, tidak ada yang sakti dan tidak ada yang pasti. Oke. Like video ini cukup berarti, yang artinya membantu dan mendukung saya dalam berkarya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.